contoh Madura, saya tuh kaget Pak, ulama udah mulai ikut terlibat juga dengan narkotika. Coba cek benar enggak? Pesantren-pesantren ikut juga Pak. Ini ada apa? Ternyata ada cuan di situ. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahabi bangsat nih. Itu diucapkan pada ulama layak. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Said Bahar Smith. Kamu kera-kera bersorban, kau yang monyet, goblok, monyet, kurang ajar, goblok, monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok, anjing. Ada perubahan yang pelan-pelan namun nyata di negeri ini, yaitu cucu Nabi yang selalu dikaitkan kepada Habib-Habib asal Hadramit Tarim. Dan mereka yang berjubah putih, yang berjubah hitam dan melilitkan surbannya dianggap sebagai oknum suci yang harus disembah di negeri ini, namun nyatanya semuanya palsu. Ketika tesis dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani terbit, mereka ketakutannya semakin nyata, sahabat. Dulu gelar tertentu cukup untuk membuat orang diam menjadi tunduk. Dan sekarang sebagian mulai mempertanyakan, meski tahu risikonya, dicap kurang ajar, kurang peduli, dan kurang hormat kepada cucu Nabi. Menurut salah satu cucu Nabi, Indonesia akan rusak, Indonesia akan hancur ketika orang-orang dan publik Indonesia tidak mempercayai bahwa Bang Alawi adalah cucu Nabi. Pernyataan seperti ini menimbulkan kontroversi besar, membuat gesekan-gesekan antara umat Islam yang ada di Indonesia, menjadikan klan Habib Bang Alawi semakin diserang secara bertubi-tubi, sahabat. Dan kenapa hormat itu harus otomatis kepada klan Habaib? Apakah klan Habib Bang Alawi itu benar-benar suci? Dan kenapa pertanyaan dianggap sebagai sebuah ancaman nyata? Bukankah masyarakat bisa otomatis bisa mempercayai bahwa mereka adalah cucu Nabi? Bahkan bisa masyarakat menilai dan menolak bahwa mereka benar-benar bukan lagi bernasab kepada Rasulullah. Kali setiap malam di Sidratul Muntaha. Pakai kambing? Pakai kambing. Itu benar pakai kambing? Bahasanya dabah ya. Dabah itu Binatang yang tunggangan. berkaki 4 ya? Berkaki 4. Bisa kambing dan seterusnya. Atau bisa juga tanknya, tank baja. Oh, belum ada ya zaman dulu. Mi'raj pakai muqaddam 70 kali setiap malam ke Sidratul Muntaha. Masya Allah. Meminta apapun kepada makam Habib Umar Al-Muhdar akan dikabulkan. Minta istri lagi juga dikabulkan. Fisik Habib Abdullah Al-Haddad, fisik Nabi Muhammad. Masya Allah. Berarti mirip sama Umar bin Hafid ya? Kurang lebih. Iya, berarti mirip Umar. Katanya kan Umar bin Hafid mirip sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini ada yang takut juga ngelihat wajah. Larangan ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika diadakan haul Habib Ali Al-Habsyi. Masya Allah, luar biasa. Pangkatnya apa sih ini orang? Turunan Nabi bukan. Larangan apa ini? Penggambaran wajah Rasulullah seperti Habib Abdullah Al-Haddad dalam keadaan tidur sementara sahabat beribadah. Jadi wajahnya mirip Abdullah Haddad. Betul. Banyak miripnya juga. Oh, karena banyak ya. Ada Muhammad bin Thaqir Al-Haddad, ada siapa namanya, Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, ada siapa lagi tuh, Hasan bin Soleh Al-Bahar, dan juga banyak-banyak Habib yang lain yang wajah Rasulullah itu seperti mereka ya. Merekanya mirip enggak itu satu dengan yang lainnya? Enggak mirip padahal. Berarti wajahnya Rasulullah banyak dong. Betul ya, dan muka mungkin. Ini enggak masuk akal ini. Luar biasa ya. Ajaran begini kok ada yang percaya ya. Karena rokok Rasulullah SAW keluar dari majlis Habib. Rasulullah nggak suka rokok katanya. Sukanya cat apa tuh? Mereka Gat. Kot. Itu gimana tuh? Coba ceritain buat orang-orang Tarim. Kot itu apa namanya, pucuk dari tanaman yang muda ya. Nah, kemudian kalau cara konsumsinya itu si pucuk
daun ini dikunyah. Nah, kemudian nanti dikumpulkan di pipi. Nah, jadi yang diambil itu sarinya ya. Dari menyerap sari itu, maka tubuhnya itu akan fresh. Jadi nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa capek. Mirip kayak narkoba. Mirip narkoba. Kalau di Indonesia sudah dilarang itu. Kalau teman-teman Gus Ajis yang dari Balawi ada yang makan itu nggak? Nggak kelihatan sih, ada 1-2 mungkin. Jadi kalau ada nggak fatwa Balawi yang mengharamkan gat itu? Gat itu Diharamkan nggak? disamakan dengan kopi ya. Disamakan dengan kopi. Disamakan dengan kopi. Allah. Jadi kalau Jadi- rokok itu haram. Rokok itu haram, tapi kalau gat itu sama dengan kopi. Ya, Ada fatwa dari kaum habaib gitu. ada. Padahal itu teman-teman di Indonesia itu sudah masuk narkoba. Gat itu sudah masuk narkoba. Rifai, Rafli, Ahmad Rafi Ya. itu, Raffi Ahmad itu pernah kena kasus narkoba gat itu tuh, ya. Nah, jadi kalau di Indonesia itu banyak itu orang-orang tarim yang dipegang kalau makan gat di Indonesia ya. Tapi di sana kata Gus Ajis legal dan difatwakan. Ada fatwa Balawinya juga. Seingat saya ada, nanti bisa dicek. Iya, itu ada fatwa dari Balawi yang mengatakan itu tidak haram katanya, bahkan sama dengan kopi. Kalau rokok yang dihalalkan oleh NU, dia haramkan. Padahal kan oleh NU itu halal. Ya artinya makro lah, ada yang mubah, ada yang makro. Tapi kalau Balawi haram ya, haram. Berarti Bahar Smith itu nggak pakai ilmu Balawi, dia pakai NU dia. Pakai NU ya, masa NU ya. Yang enak-enak dia pakai NU. Menyamai mukjizat Nabi Isa, Habib Alwi hidupkan mayat, sembuhkan orang buta dan kusta. Ini maksudnya Alwi bin Hakim Muqaddam ini ya? Alwi bin Hakim Muqaddam. Oh, jadi anaknya Hakim Muqaddam bisa menghidupkan orang mati, dulur-dulur. Makanya kalau nggak beli buku ini, ya nyesel nggak dapat cerita-cerita yang luar biasa. Apa ini? Habib Abu Bakar Al-Adni, Habib masuk kubur lihat jenazah sedang sholat dengan khusyuk. Oh, masuk kuburan. Akhirnya ada jenazah lagi sholat. Masya Allah. Habib bawa kapal perahu ke alam barzah. Emang alam barzah itu lewat laut? Kok bisa bawa perahu? Ya, nggak ada ya. Masya Allah, ini Habib ini luar biasa. Habib Salim bin Abu Bakar wafat, malaikat di neraka liburan dan ahli neraka bersenang-senang. Ruhnya Habib Salim bin Abu Bakar Al-Atas ada di Baitul Ma'mur bersama Nabi. Masya Allah. Masjid Abu Bakar bin Salim terbangun dari surga. Asidnya ya. Nasibnya. Ini luar biasa. Ini kalau kita nyari yang begini di komik-komik susah. Ini ada lagi sub khurafat Habib menghalalkan perkara haram. Amal ibadah Habib dan para muhibin diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi para muhibin ini berbahagialah bahwa amal ibadahnya akan diterima langsung oleh Nabi Muhammad, enggak oleh malaikat Raqib Atid. Taubat muhibin meski sudah di dalam kubur masih diterima. Na'udzubillah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Ada huwa asy-syari'ah al-islamiyah. Bahwa taubatnya seorang hamba itu diterima Allah sebelum dia itu. Disinilah titik panasnya itu, sahabat beriman semua. Bukan karena orang tiba-tiba kehilangan adab, kehilangan akhlak dan tata krama di sini, tetapi karena standar mulai bergeser. Nama besar dari kalangan Habib Ba'alwi semakin menjadi bulan-bulanan di negeri ini, sahabat. Dan kita tahu yang membuat kontroversi bukan karena kritiknya, akan tetapi fakta dan serta kritik yang dulu nyaris tidak ada, kini semakin nyata ditulis, dibaca, dicermati, kemudian diteliti.
Dan kini faktanya, Klan Habib Ba'alwi semakin ketakutan ketika diminta verifikasi. Jika dahulu Imam Besar Habib Rizik mengatakan di Indonesia semakin marak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi dan harus diverifikasi, sekarang tidak lagi. Dengan sepihak, orang-orang menyangkal bahwa Rizik semakin ketakutan, maka wajar dakwah-dakwah dari Imam Besar Habib Rizik itu selalu menimbulkan kontroversi karena orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi harus dites DNA secara massal. Namun, secara sepihak pula Imam Besar Habib Rizik menuding tes DNA haram hukumnya karena tidak pernah disyariatkan dalam ajaran-ajaran agama Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi fakta bahwa kritik itu yang dulunya nyaris tidak ada, kini ditulis ulang oleh umat sahabat. Yang ketika sesuatu yang dulu tak tersentuh mulai disentuh, reaksinya pasti keras. Klan Habib Ba'alwi sebagai cucu abal-abal di Indonesia diyakini sebagai pemecah belah umat yang ada di Indonesia. Dan sebagian akan bilang ini bentuk sebuah kemunduran. Bagaimana orang-orang Indonesia tidak bisa lagi menghormati cucu Nabi. Serta sebagian lain akan mengutuk keras siapapun yang tidak mempercayai cucu Nabi dianggap sebagai pemurtatan massal dan dianggap orang paling berdosa karena telah lalai kepada cucu Nabi dan tidak pernah menghormati cucu Nabi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang harus dihormati, akan tetapi apakah menghormati karena nilai oleh Habib-Habib itu nyata dan bagaimana relevansinya, atau karena kita tidak pernah diajarkan untuk mempertanyakannya. Memang gengsi rasanya ketika Klan Habib Ba'alwi enggan untuk menipu umat, namun sekelas Imam Besar Habib Rizik pernah berdalih bahwa kami resmi menjadi cucu Nabi dan menerbitkan lisensi-lisensinya dan buku-bukunya kepada umat untuk dibagikan. Bagaimana silsilah itu dicatat, kemudian dijadikan sebagai pedoman kepada anak cucu mereka, sahabat beriman semua. Dan jika benar nasabnya memang tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW, jangan lagi ada ketakutan dan kepanikan ketika publik meminta verifikasi. Serta bagaimana oknum suci yang dianggap paling suci dan paling sakral di Indonesia itu bisa ditampilkan di tengah umat yang semakin kritis untuk mempertanyakan siapa sebenarnya Habib-Habib tersebut. Gelar suci warisan yang dipertanyakan ini menimbulkan tanda tanya besar. Dulu gelar dianggap paling sakral di Indonesia yaitu Klan Habib Ba'alwi, dan marga-marga lainnya yang ada di Indonesia dianggap tidak pernah ada. Marga Al-Haddad dan marga-marga lainnya masih kalah kesuciannya dibanding Habib-Habib asal Hadramit Tarim Yaman, yaitu Klan Habib Ba'alawi, sahabat. Yang bikin ramai bukan soal gelarnya, tapi soal gelar itu diposisikan di tengah-tengah umat. Serta sebagian tetap membela mati-matian bahwa Ba'alawi adalah cucu Nabi, namun sebagian lagi menolak sebagai cucu Nabi karena mereka adalah oknum penipu yang Indonesia. Buktinya katanya adalah makam-makam dan kuburan-kuburan palsu yang dijadikan sebagai binis dan ATM bersama oleh oknum-oknum habaib. Tidak perlu lagi saya sebutkan namanya karena sebagian viewers sudah mengetahui bahwa oknum sucinya adalah si A, si B, dan lain-lainnya, sahabat beriman. Makam-makam dan kuburan tersebut menjadi asumsi tersendiri bahwa Indonesia dan masyarakatnya harus menyembah Habib-Habib asal Hadramit Tarim Yaman, sehingga bisa disimpulkan dalam setiap panggung media dakwahnya dengan cerita-cerita hurafat yang saling melegenda satu sama lainnya, sahabat beriman semua. Lagu Indonesia Raya serta Hari Kemerdekaan Indonesia dan bendera Indonesia yang diklaim bahwa tersebut orang-orangnya berasal dari Hadramit Tarim Yaman menimbulkan polemik besar di Indonesia. Dan nyatanya hingga detik ini Profesor Mahfud MD yang merupakan kebanggaan orang Madura di Indonesia menyatakan tidak apa-apa mereka mengaku-ngaku nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Namun klaim-klaim sepihak yang mengatasnamakan dirinya dan menjual nasabnya kepada orang-orang awam yang Indonesia sangat dilarang, sahabat beriman semua. Dan klaim-klaim sepihak tersebut harus dibuktikan kepada masyarakat luas tentunya. Dan bagaimanakah komentar Anda mengenai hujatan-hujatan yang selalu dilemparkan kepada Habib-Habib tersebut? Tuliskan hanya di kanal Muslim Kontroversi.
Share video ini sebanyak-banyaknya kepada kerabat dan sanak famili Anda. Saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.